Selamat datang di podcast KBMHD, diskusi menarik dan singkat. Perkenalkan, aku Guswa yang menemani kalian pada podcast kali ini. Nah, aku nggak sendiri di sini ya, tapi pasti kalian tahu siapa yang bakal menemani aku di sini. Penasaran kan? Pasti udah penasaran. Yuk kita panggil Kak Rian. Halo Kak Rian. Halo Gus, selamat siang sebelumnya. Makasih atas kesempatannya udah berkenan undang aku di podcast KBMHD. Gimana Gus? Lumayan dah. Gimana kabar Kak Rian? Aku baik-baik aja, Sengkara. Selama ini Sengkara masih bisa menjalankan aktivitas, kuliah dan lain sebagainya, masih aman aja. Gus gimana? Sehat? Oh sehat pasti. Intinya kita kan ikuti protokol kesehatan supaya kita sehat dari corona. Oke. Nah, Kak Rian, ini kan kita nih mengambil tema seni. Nah, aku lihat nih di feed IG Kak Rian tuh, wah seninya lumayan kali. Nah, Lumayan ngomong-ngomong, ya? lumayan, wah gitu. Ya, oke. Nah, Kak Rian, Gimana? ngomong-ngomong Kak Rian tuh terjun di dunia seni itu karena apa Kak? Mungkin bisa ceritain nggak kira-kira? Tapi sebelum itu boleh nggak sih aku tahu alasan kenapa sih milihnya aku sebagai narasumber hari ini, sedangkan sebelum-sebelumnya kayaknya dari Kak Indra itu emang yang lebih yang sealur sama, maksudnya emang lulusan KBMHD kayak ketua dan lain sebagainya. Kenapa sih milih aku? Kalau boleh tahu ya. Aku milih Kak Rian jadi host tuh karena pertama sih dari saran-saran dari teman-teman KBMHD juga. Oh, dari teman-teman sangkatan. Ya, sangkatan banyak. Gus, yuk milih Kak Rian karena Kak Rian tuh banyak lu gini-gini seni gitu. Jadinya aku nih, Kak Rian aja dah gitu biar nggak terlalu jauh dah dari gini kampus juga biar gampang lah Oke, kita iya. koordinasi gitu. Oh, jadi dari teman-teman, itu rekomendasi dari teman-teman untuk milih aku jadi narasumber. Iya. Oh, oke. Yuk, tadi pertanyaannya apa ya, Gus ya? Apa ya? Oh ya gini, pertanyaannya gini, Kak Rian tuh terjun di bidang seni itu karena apa? Kira-kira dari sejak SD, TK atau baru-baru kuliah ini terjun dari gini di bidang seni gitu. Oke. Seni tari itu terutama. Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi lumayan berat ya untuk mengawali mengawali diskusi kita siang ini. Nah, jadi sedikit cerita, aku mengawali dunia seni itu sejak kecil, bisa dibilang sejak kecil, Gus. Sejak mungkin dari balita aku sudah maksudnya kenal sama dunia seni, belum mendalami ya, masih baru-baru kenal aja. Jadi awalnya tuh dulu aku kan saudara berdua nih sama kakakku. Nah, kakakku ini dulu sering banget ikut latihan-latihan sangar tari terutamanya sangar tari. Terus aku mungkin karena anak kecil tuh kepoan dan senang ngeliat gitu Ya, ya, pasti anak kecil kepo, ya. yang dilihat itu yang diikutin kayak gitu. Kayak dulu kakakku sering banget latihan di rumah, terus aku ikutin dari belakang dia nari kayak gimana. Terus secara nggak sadar emang itu terus berkelanjutan gitu loh. Aku ketemu sama orang-orang senang nari, saudara-saudaraku juga kebetulan banyak yang bisa nari. Oh, berarti hampir satu keluarga Kak Rian tuh senang di gitu ya? Enggak hampir satu keluarga sih, memang ada kakak sepupu beberapa yang memang senang di seni, tapi nggak semua sih senang di seni. Jadi memang dari keluarga sih kalau Oh, dibilang. dari keluarga. Oh, dari bapaknya Kak Rian juga. Tapi kalau bapakku tuh, aku kan lebih ke tari ya, bukan Ya. seni semuanya. Ya. Kalau bapakku tuh lebih ke musik, lebih ke alat musik tradisional, lebih ke menggambel gitu. Jadi mungkin wakku, bibiku Oh, ya. yang penari dulu. Terus bapakku tuh lebih ke tabuhnya. Oh, tabu. Iya. Wah. Kalau ibuku enggak sih, ibuku enggak ke seni, cuma memang mungkin dari kakakku ke aku gitu mungkin. Wah, berarti hampir keluarga seni semuanya sih. Iya, kurang lebih gitu sih. Wah. Terus Kak Rian tuh memulai karirnya tuh seperti ikut lomba-lomba tuh dari kapan? Aku lanjutin ya cerita yang tadi ya. Oh ya, boleh. Nah, jadi awalnya aku mendalami tari itu sejak aku SD, kalau nggak salah kelas 3 kalau nggak salah. Jadi fun fact-nya ya, aku dulu tuh bukan langsung ke tari, aku dulu ikut karate dulu. Pokoknya aku tuh dulu mentalnya sama teman-teman gitu loh. Kalau teman-teman ikut karate ya udah aku ikut karate, teman-teman ikut nari baru aku ikut nari kayak gitu. Jadi aku lebih ke senang seru-seruan gitu. Jadi dulu SD kelas 1 sampai kelas 3 aku ikut karate di SD, kebetulan ada ekstra karate. Terus abis itu di sana bubarlah karatenya karena mungkin sedikit peminat. Jadi dari sana langsunglah aku diajak ke sanggar sama ibuku, ke sanggar kakakku. Nah, dari sana dari kelas 3 SD itu aku belajar tari, kembali ke basic tari, belajar tari dan lain sebagainya. Nah, SMP
Barulah ikut PSR Oh, di PSR, Denpasar. oh iya, Heeh. PSR. Pekan Seni Remaja di Denpasar. Kalau teman-teman yang dari luar Denpasar mungkin beda penyebutan ya, tapi biasanya di setiap daerah tuh punya namanya Pekan Seni Remaja. Nah, kalau di Denpasar itu sebutannya PSR. Itu masih sering setiap tahun diselenggarakan. Nah, kebetulan dulu SMP itu pertama kali aku ikut PSR, lomba tari kebiar duduk. Nah, dari sanalah aku mulai kenal sama teman-teman lombaku. Nah, dari sanalah relasi semakin melebar gitu. Jadi dari sana juga aku kenal sama teman-teman. Dari sana juga aku mulai ikut di sanggar-sanggar lain kayak gitu. Mulai mendalami lah. Karena kita nggak bisa kalau misalnya kita stuck di satu sanggar, itu kita nggak bisa mengembangkan ilmu kita lebih dalam lagi. Jadi itu pentingnya relasi teman-teman. Jadi setelah aku kenal sama teman-temanku di luar sanggarku, itu baru aku tahu ilmu-ilmu baru yang bisa aku dapetin. Nah, setelah SMP itu kan aku lanjut di SMA nih. Nah, di SMA lah semakin berkembang minat dan bakatku di dunia seni. Jadi selain tari, aku juga berlatih seperti public speaking. Kalau di bahasa Balinya tuh ada Dharma Wacana, Pidarte. Itu mulai aku ikut di SMA. Nah, itu sih diajarin sama guruku di SMA. Guruku di SMA yang ngenalin aku ke Dharma Wacana, ke Pidarte, pokoknya ke Bali, ke seni-seni yang Bali gitulah. Nah, terus dari sana juga aku kenal sama teman-teman yang lain, entah itu dari Institut Seni Indonesia, dari ISI. Nah, dari sana ada juga aku belajar lebih banyak lagi tentang tari Bali kayak gitu sih, Gus. Nah, Karian, Iya. ini kan biasa kan kalau tahun-tahun ini biasa di bulan Juni, Juli itu pasti ada pergelaran PKB Iya. gitu. Nah, tapi kadang kan karena pandemi jadinya pergelaran tuh dikit. Nah, kira-kira gimana sih untuk kita menarik minat anak-anak muda terutama anak milenial tuh supaya bisa mencintai budaya gini, terutama seni-seni gitu. Karena seni itu kan pasti dari luhur kita, dari turun-temurun. Gimana sih caranya, Kak? Nah, itu ya pentingnya sebenarnya membentuk karakter adik-adik yang masih SD gitu. Sebenarnya lebih banyak perannya tuh di lingkungan. Jadi kita sulit untuk membentuk kesadarannya dia tanpa ada lingkungan yang mendukung seperti itu loh. Kalau misalnya di rumahku, misalnya itu memang kebetulan lingkunganku banyak yang seni, jadi aku lebih interest dan lebih tertarik, dan mungkin dari sana karakterku terbentuk bahwa aku tahu seni itu merupakan tradisi kita. Nah, tapi kalau misalnya seandainya orang-orang yang memang individual tinggalnya, misalnya di perumahan gitu, kan mungkin jarang-jarang banget untuk berbaur satu sama lain. Nah, itu mungkin emang lebih sulit untuk membentuk karakter adik-adik SD untuk mencintai budayanya sendiri. Nah, jadi menurutku dari SD ke bawah tuh mungkin lebih banyak dipengaruhi karakternya dari lingkungannya. Tapi mungkin setelah SMP baru kita bisa menyadari, maksudnya baru adik-adik kita bisa menyadari bahwa pentingnya kita melestarikan seni budaya Bali, pentingnya mempelajari. At least tahulah dulu, maksudnya seni tari itu, maksudnya tradisi kita tuh apa aja. Misal dari pura kan banyak tuh susunan kayak misalnya tari legong, tari barong dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa diketahui dari lingkungan pura tersebut, atau ya lingkungan kecil keluarga lah, at least harus bisa mengingatkan kepada adik-adik. Oh, berarti itu kayak kita harus dari SD itu harus ada pengenalan dikit Iya. gitu ya. Itu besarnya peran-peran orang tua untuk memperkenalkan anak-anaknya. Tapi memang sih sekarang ya karena kita sekolah online juga, Iya, sekolah online tuh. adik-adik itu yang justru mengancam mental adik-adik. Jadi masih sulit juga kita menjangkau bagaimana perkembangan adik-adik. Kadang dia disuruh buat tugas malah main game kayak gitu. Main HP Ya, yang kira. harusnya buat tugas ternyata dia dipakai buat main game. Kan itu juga sulit sih orang tua untuk maksudnya mengontrol. Ya seperti anak biasa kan kayak disuruh kita, contohnya kayak anak SMA disuruh sekolah online, dia tuh disuruh on cam tapi off cam, tapi bilangnya maaf Pak ini sinyal saya jelek, padahal dia tuh main apa, Mobile Legend gitu dia. Nah, itu dah. Mungkin kalau orang-orang kayak gitu itu balik ke kesadarannya dia sebenarnya. Bagaimana dia sadar terkait gimana kewajibannya dia menjalankan kewajiban sebagai siswa, itu balik ke kesadarannya dia aja sih. Berarti harus ada kesadaran ya. Kalau dari SMP ke atas lah baru bisa kita harus memaksa dari kesadarannya dia. Oh ya Kak, gimana sih supaya gini ya, apa tuh bisa memancing gitu
mancing minat-minat anak itu gimana ya kira-kira? Terutama dari kita kan di KWMHD itu ada divisi 3 minat dan bakat. Kira-kira lomba apa sih yang bagus biar bisa memicu benar anak-anak milenial tuh? Oke, kalau pertanyaannya Gus itu kurang lebih ke mental anak ya itu jatuhnya. mental Tapi orang. karena aku belum menguasai tentang hal itu, mungkin yang aku bisa saranin sebagai aku yang memang terjun di dunia seni itu mungkin cari lomba-lomba yang pertama. Kalau orang-orang tuh nyari lomba itu pasti targetnya hadiah. Ya pasti Nah, hadiah. itu jadi hadiahnya yang harus lebih diperhatikan. Menarik nggak sih untuk adik-adik kita? Menarik nggak sih untuk pasar kita, untuk sasaran kita? Nah, itu diperhatikan dulu hadiah-hadiahnya. Yang kedua baru ke materi lombanya. Nah, cari materi-materi lomba yang sekiranya memang masih lumrah di kalangan pelajar-pelajar yang berminat di seni, kayak misalnya lomba tari. Cari dulu, survei dulu Gus, tari apa sih yang banyak peminatnya untuk dilombakan. Seperti sekarang misalnya tari bilanglah dasar, semua orang maksudnya semua penari, semua yang ikut sanggar tari bisa nari baris, semua yang ikut sanggar tari bisa nari condong untuk kategori SD aku bilang nih. Nah itu dah cari pasarnya. Kira-kira banyak nggak sih peminatnya kalau aku ngadain lomba kayak gini? Nah itu yang harus diperhatiin. Yang pertama hadiah lomba, yang kedua materi lomba, dan yang ketiga usaha dari kita. Nah kita mau branding kemana sih? Misalnya kita share surat-surat atau pamflet-pamflet kita ke SD-SD gitu. Ya lebih effort lah lagi untuk sharing, untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Jangan sampai kita cuma mengandalkan posting di Instagram aja. Itu bisa aja kan orang cuma sekedar apa sih nih, apalagi di media sosial orang males banget baca sekarang kan. Iya, pasti. Jadi lebih tertarik ke video dan ya ke visual lah gitu. Jadi mungkin kalau misalnya Gus cuma sharing di media sosial atau kayak Instagram gitu aja mungkin bisa dilewatin terus, di skip sama orang-orang. Karena itu kayak fit nggak gini. Iya, gitu. karena banyak tulisan tuh loh. Jadi orang males untuk baca. Kita yang udah kuliah gini aja males baca, apalagi adik-adik yang Iya, SD yang SD. masih terkait sama visual gitu kan. Iya, pasti lebih seneng. dilewatin nggak penting Iya, gitu. Nah itu sih Gus, kalau misalnya mau ngadain lomba lebih baik perhatiin hadiah, terus sasarannya Gus, dan yang ketiga adalah dari branding. Baik Kak Rian, terima kasih atas gininya penjelasan dari Iya. temanya. Baik, sekarang kita di segmen Kota Aspirasi. Baik Kak Rian, ini Kota Aspirasi di mana itu berisi aspirasi-aspirasi anak-anak KBMHD. Oke. Baik Kak Rian, tolong diambil kertasnya. Oke, aku ambil ya. Udah. Semoga bagus nih. Aku buka nih langsung. Ya buka aja apa. Oke, ini aku bacain dari Kota Aspirasi KBMHD. Susah mencari sponsor karena di masa pandemi yang seperti ini tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan. Wow. Oh, ini aku langsung Langsung aja. Oke, ini masalah sponsor ya teman-teman ya, kurang lebih masalah finansial, masalah yang sangat berat. Ya, sponsor selalu ya, berat, siap broker tuh. Ya di mana-mana merasakan pasti masalah terbesarnya adalah masalah finansial. Itu di organisasi-organisasi mahasiswa. Nah, kalau saranku, aku nggak bisa ngasih saran besar sih karena aku nggak mengalami nyari sponsor di masa pandemi ya, kan kebetulan udah demisioner. Nah jadi mungkin masukanku untuk teman-teman KBMHD dan teman-teman Ormawa lain itu lebih banyak cari peluang sponsor, bukan peluang sponsor, peluang di mana kita bisa dapat materi, di mana bisa kita dapat finansial itu dari tempat-tempat lain. Maksudnya kayak kemarin kan di Undiknas biasanya ada tuh basar gabungan. Nah, itu mungkin bisa lebih dimaksimalkan di sana. Terus yang kedua, komunikasi anggota itu sangat penting. Ya, pasti nah, biasanya ormawa-ormawa yang aku dengar sekarang tuh lebih banyak menginisiasikan untuk mengatasi masalah finansialnya tuh dengan meminta sponsor wajib di anggota. Nah itu sebelum kita minta sponsor wajib itu usahain adanya komunikasi sama anggota, apalagi KBMHD kan biasanya memang komunikatif banget sama anggota, sangat terbuka sama anggota. Nah itu pasti tidak ada lagi masalah tentang miskomunikasi. Nah mungkin KBMHD bisa lebih meningkatkan kesadaran anggotanya bahwa kita ada proker segini, misalnya ada 8 proker. Nah di mana 8 proker ini kita perlu dana berapa. Itu lebih di florin ke anggotanya bahwa kita perlu uang segini untuk menjalani satu kepengurusan. Nah kira-kira teman-teman ada nggak solusi?
Nah, kayak gitu. Mungkin itu lebih musyawarahnya ke anggota. Jadi anggota lebih punya tanggung jawab juga. Oh, aku perlu dana segini. Jadi nggak cuma dia kayak kita kejar, kita tekan, cari sponsor 10 juta ya, cari sponsor 15 juta ya. Itu yang bikin anggota bakal kayak ngapain sih aku di sini, cuma ujung-ujungnya dimintain uang, kayak ditekan. bisa trauma gitu. Iya, bisa. traumatik itu juga yang bikin anggota menghilang dari organisasi kita. Nah, itu yang lebih diperhatikan mungkin teman-teman pengurus dimanapun kalian menjabat itu lebih dibuka komunikasinya sama anggotanya agar sama-sama pengertian kayak gitu. Jadi antara pimpinan sama anggota ada komunikasi, solusinya gampang lah untuk didapetin. Itu aja sih dari aku. Baik, kalau dari aku ini angkat meja dari lantai 3 ke lobi paling berat. Ini pasti anak perlang ini dah. Iya, oke. Angkat meja ya. Ya gimana, Gus Ma? Gus. Angkat Gus meja Maya ya apa? dari lantai 3 ke lobi paling berat. Baru dari lantai 3 sih, belum dari auditorium kan. Belum itu. Ya Iya. menurutku ya apapun itu dikasih tanggung jawab atau kita gitu mungkin ya kita jalanin aja walaupun itu seberat-beratnya tapi itu juga bakal melatih kita untuk kedepannya. Iya. Pasti ya untuk anak perlang ya mohon bersabar ya walaupun pasti berat ya itu ujian pasti berat nggak ada ujian yang mudah ya. Iya, jadi mungkin kalau dari aku itu memang risiko kita ngadain kegiatan ya. Jadi itu lebih ke balik lagi ke kesadaran Iya. juga, itu kesadaran anggota, itu tanggung jawab. Tapi ini kayak kalau yang kayak kamu bilang tuh bukan cuma perlengkapan aja sih yang bisa ngangkat meja. Mungkin dari teman-teman yang udah selesai kegiatan kerjaannya tuh bisa saling ya. backup sama perlengkapan. Gitu pun juga perlengkapan kan biasanya paling tuyuh tuh di persiapan sama di akhir acara. Nah, jadi mungkin teman-teman yang divisi lain nggak mau bantu karena waktu kerjaannya dia nggak dibantu sama perlengkapan. Mungkin kayak gitu. bisa. Mungkin waktu acara perlengkapan hilang kayak gitu, mungkin Ya, bisa aja kayak gitu. bisa. Tapi itu ke komunikasi anggota juga, nanti kesadaran juga jangan cuma kerja pas ada kerjaan kita aja, bisa saling backup di divisi-divisi lain kayak gitu. Apalagi sekarang Undiknas ada lift kan, Ya, ada bisa lift, ngangkat bisa. dari lantai 3 ke gini tanpa naik turun tangga mungkin. Ya, Kalau boleh dipakai liftnya ya. Ya kalau boleh ya. Tapi kalau beratnya maksimal gini Oh pas. iya, Kalau beratnya gini, over, overweight. iya tuh ntar orangnya kasihan. Ya, jadi ya komunikasi anggota aja sih. Mungkin bisa kerja sama, Iya. saling backup kayak gitu. Kuncinya kalau di organisasi. Yuk, keadaan lagi ambil. Kami lagi. Oke, semoga nggak yang Mungkin aku yang ini. aku dapat yang telat bangun. Wah, gimana ini? Telat bangun ya. Ini juga masalah anak remaja pada umumnya yang mungkin seringan begadang, seringan kurang tidur gitu, mungkin banyak aktivitas sehingga mungkin kan telat bangun kayak gitu. Mungkin ini lebih ke alarm ya yang bisa Alarm. diandalin sekarang kalau Alarm telat apa bangun itu? tuh. Kalau misalnya ini disiplin waktu ya, manajemen waktu juga masuk Iya. di sini. Nah, jadi gimana kita kalau sudah berkomitmen ikut organisasi, seharusnya memang kita hadapi resiko yang ada. Misalnya kita mau kegiatan besok, jangan bergadang sekarang kayak gitu. Persiapkan diri lebih baik untuk hari esok. Untuk besoknya kita bakal ada kegiatan. Terus manajemen waktu juga. Misalnya kalau misalnya kita mau tidur 7 jam yang efektif, itu hitung 7 jam dari Hamin kalau bisa 2 jam sebelum kita kegiatan. Nah, sehingga waktu 2 jam persiapan kita cukup untuk prepare kita. Jadi kita lebih disiplin lagi sih untuk manajemen waktu kita. Jadi nggak ada kata telat bangun atau ngaret dan lain sebagainya, karena itu juga akan mempengaruhi ke kerjaan kita kayak gitu. Jadi kita nggak bisa maksimal. Kalau misalnya kita udah prepare-nya kurang di rumah, kayak persiapan kurang, belum kayak kalau cewek misalnya belum make upan kayak gitu kan juga pasti mempengaruhi ke mood kan. Iya, moodnya Nah, ntar jadi down itu ya. nah jadi itu bakal berpengaruh juga ke kerjaan kita di kampus. Nah, jadi kalau bisa spare 2 jam sebelum acara kita udah prepare kalau bisa. Ya, Itu sih saranku. ya kalau ini dari aku ini perubahan yang mendadak. Gimana ya? Perubahan yang mendadak. Iya. Menurut aku sih kalau setiap prokor itu wajar sih kalau ada perubahan mendadak, misalnya dari kendala, misal kita ada rencana ya, misal kita rencana mau melalui ke sini harus gini, tiba-tiba ternyata ke sana ternyata batal. Jadi kalau ada perubahan kayak gini wajar, jadi harus bersabar ya kalau Iya. anak-anak panitia tuh.
walaupun gimana pun perubahannya tuh ya jalanin aja. Iya. Ntar juga kalian dapat SKP loh. Oh gitu ya. Oke. Kalau kalian gimana tentang ini? Kalau ini tentang perubahan-perubahan itu yang namanya apalagi kita di Uniknas ya sering banget mendadak ada perubahan kayak gitu. Kayak aku bilang tadi udah sempat ceritakan apalagi aku 3 tahun di Uniknas 3 tahun ganti birokrasinya direktorat kayak gitu yang dulu namanya Disa, yang dulu dari Disa ke Salut ke sekarang Student Affair aja itu kan masih perlu banyak penyesuaian. Nah, itu yang namanya Ormawa di universitas kita juga nggak hanya kita di Ormawa internal aja yang bakal bertanggung jawab dengan hal ini, tentunya kampus juga. Mungkin perubahan-perubahan yang dimaksud tuh kayak misalnya perubahan dari sisi administratif mungkin yang dulunya misalnya bayar auditorium 4 juta sekarang ternyata 3 juta. Itu kan juga termasuk ke perubahan-perubahan mendadak yang nggak bisa kita siapkan sejak awal. Nah, jadi itu mungkin dimaklumin teman-teman dan mungkin teman-teman yang terlibat di dalam perubahan itu juga lebih rajin, lebih rutin update informasi terbaru bagaimana sebenarnya agar kita nggak sampai berubah-berubah terus kesannya ke anggota gitu loh. Jadi lebih ke kesiapan pengurus juga itu perlu diperhatikan. Ketahuilah update-update yang terjadi di kampus dan lain sebagainya. Itu sih. Yes. Baik, Kak Rian, terima kasih udah membacakan dari Kota Aspirasi. Sama-sama. Nah, dan makasih udah datang di podcast kali ini ya. Iya. Nah, sebelum kita tutup, Kak Rian apakah ada kata-kata mutiara mungkin untuk yang gini? Oke. Jadi mungkin karena kita dari tadi lebih banyak bahas organisasi ya. Mungkin kata-kata yang akan aku sebutkan ntar tuh lebih ke prinsipku sendiri selama mungkin kurang lebih 2 sampai 5 tahun ke depan, 4 sampai 5 tahun ke depan, yaitu perbanyaklah relasimu, perluaslah relasimu sampai kamu merasa bahwa kemanapun kamu akan bertemu dengan teman-temanmu seperti itu. Nah, jadi semakin banyak relasimu, jadi ketika kemanapun kamu akan ketemu sama teman-temanmu. Jadi kemanapun kamu akan merasa nyaman kayak gitu loh. Nah, jadi kayak organisasi tadi itu lebih perluas jaringanmu. Jadi lebih gampang untuk berteman, nyari kerja dan lain sebagainya mungkin nanti kayak gitu sih. Kalau dari aku ya, orang-orang pernah bilang jangan takut berkarya karena jika kita takut berkarya maka orang tuh tidak akan pernah menghargai seni kita. Jadi hargailah semua apapun karya orang itu. Itu sudah ada. Mantap. Gus Wahya luar biasa. Baik, sekian dari podcast KBMHD kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube KBMHD dan cek juga IG KBMHD ya. Saya Guswah dan saya Rian Prayana pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.